Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, dulur-dulur, salam planter, salam tandan berduri, salam perjuangan dulur-dulur. Pada kali ini masih di kebun sawit dulur-dulur. Kita ada sawit kena penyakit aneh dulur-dulur. Jadi ini penyakit ini aneh. 6 hektar yang kami tanam cuma ada satu ini. Nah, rutol semua itu. Nah, lengker-lengkeran. Jadi daunnya nih melungker-melungker. Tuh kan. Cuman satu ini. Nah, kalau ketemu kayak gini lor, ya sudah. Kita secara karya ilmiah dulu ya. Itu kan kita langkah pertama itu praduga atau hipotesa. Jadi dugaan yang pertama kita layangkan kepada ini mungkin kelainan genetik atau genetik yang menyimpang. Nah, apa tuh ciri kelainan genetik kita harus tahu kan? Sawit yang kelainan genetik itu dari batangnya ini enggak besar-besar kayak gini lor. Batangnya itu kecil. Dia tuh lempeng dari bawah sampai atas kecil. Ini bongkolnya loh besar. Tuh kan, besar sekali kan? Nah, segede drum. Nah, ciri yang kedua, kalau dia kelainan genetik, genetiknya berubah, itu pelepah itu tegak-tegak biasanya atau erected. Ini pelepahnya kan sudut 45 derajat semua itu satu persatu. Pelepah bener. Terus kalau penyimpangan genetik dari daunnya ini kaku lor. Ini lemas-lemas ini. Daun lemas-lemas. Dari helaian daun lebar-lebar. Kalau daunnya daun ilalang itu penyimpangan genetik. Ini daunnya normal. Jarak daun jari 2 aja nggak masuk nih, nggak masuk kan, normal jarak daun. Yang nggak normal kan sampai 4 jari 3 jari, ini normal jarak daun. Jadi kesimpulan dugaan pertama gagal. Jadi yang kita duga itu penyimpangan genetik atau genetiknya berubah, kelainan genetik ya itu batal. Jadi kita harus menduga yang kedua penyakitnya. Dugaan kedua ini diserang hama wawong. Nah, kita harus tahu ciri-ciri kalau kita udah mentersangkakan wawong, kita harus tahu ciri-ciri kalau kena wawong gimana. Nah, kalau kena wawong lor, ini pelepah ini dibur ini. Masuknya selalu dari samping, dia dibur ini. Setelah dibur segede jempol kaki itu, masuk dia ke dalam makan umbut. Ini ya keliling ini utuh lor, nggak ada yang dibur. Utuh bener tuh, utuh ini, utuh nih, nggak ada yang bolong tuh, utuh. Ciri yang kedua kalau kena wawong ini ujungnya nih patah, potol. Ini ujungnya masih ada semua itu sempurna, itu masih ada kan sampai ujung-ujung ini, walaupun kecil masih ada ujung tuh. Ini baru nongol pun ada ujung, ini ada ujung, ini ada ujung juga tuh ya, tak ambil ya, itu ada ujung tuh. Ujungnya masih ada tapi daunnya nih kayak dilipat-lipat gitu, terus pendek-pendek. Nah, coba kita tengok ke titik tumbuh ya. Kalau dia ada tersangka kan pasti ada wawongnya tuh. Itu nggak ada. Loh, kalau ada loh kelihatan kan besar segede jempol kaki. Bersih, nggak ada wawong. Terus walang juga nggak ada, ilalang belalang. Terus ulat nggak ada. Aduh, repot kan, nggak ada apa-apa nih, repot kan gini. Nah, kalau wawong justru malah gampang. Tiap 1 minggu sekali kita tabur di titik tumbuh tadi 1 sendok makan marsal, sembuh lor, sembuh seminggu sekali. Kalau bagi anda yang repot, aduh pak repot, tangannya nanti keracunan, udah ada marsal cair, cairkan aja marsal itu, semprot ujung titik tumbuh sama samping-samping ini supaya nggak dibor, sembuh. Yang jadi masalah ini bukan wawong lah, terus kalau bukan kelainan genetik, bukan wawong, apa tuh kira-kira? Nah, sudah yang gampang aja, gini yang gampang. Ini wawong bukan, penyimpangan genetik bukan, jamur busuk pucuk bukan. Ini nggak ada yang busuk kok, tuh kan, nggak ada yang busuk. Cuma ya pelungker-pelungker gini terus pendek-pendek. Nah,
yang gampang, murah, nyarinya gampang ya, murah. Di toko-toko pertanian semuanya ada. Sudah digabung saja insektisida yang bersifat sistemik dan yang bersifat kontak. Yang sistemik itu namanya regen. Regen ya Lur ya. Yang kontak namanya Fastak. Pakai F ya. Fastak. Taknya pakai C, pakai huruf C. Fastak dan regen. Nah, supaya Fastak dan regen itu kalau dicampur tidak jadi racun, tidak membunuh tanaman, maka dosisnya harus tepat. Jadi Fastaknya 30 cc per 16 liter air, regennya 30 cc per 16 liter air. Kalau seperlapannya, karena ini kan cuma satu batang kan, kalau seperlapannya ya kurang lebih cuma 3 cc lebih dari 2 strip kayaknya, kurang lebih. Tinggal dibagi aja ya, bagi 8 kan cukup lah kalau untuk satu pohon keliling itu dian semua. Cuman Lur, kalau nyemprot pakai racun insektisida yang aku sebutkan tadi itu jangan kena di buah-buah muda kayak gini ya, jangan. Ini kan, jangan. Masalahnya itu nanti dia akan mengandung racun. Nah, buah yang mudah, dompet-dompet ini kan butuh penyerbukan kan. Nah, ini mudah-mudahan punya penyerbukan. Penyerbukan itu yang umum itu kan dibantu yang pertama angin, yang kedua kan pakai serangga ya. Bisa lebah madu, bisa lebah kelanceng, lebah pulut itu ya. Bisa namanya kalau di persawitan namanya serangga lesdibius. Dia mirip kayak kelanceng gitu. Itu kan hewan. Kalau yang dihinggapi itu racun kan mati hewannya. Nah, kalau mati ya yang membantu penyerbukan makin kurang. Merugikan kita karena itu serangga untuk membantu penyerbukan yang dibunuh. Jadi nyemprotnya hati-hati, yang buah-buah kayak gitu mudah-mudah dompet jangan kesemprot. Nah Lur, perlu kami sampaikan bahwa obat tadi itu obat sangat keras ya. Bukan hanya hewan penggerek, tikus, bangsa curut, bangsa kumbang tanduk yang mati aja itu bukan. Orang pun bisa kelenger Lur, kalau banyak bisa mati. Jadi kami belum lama nyemprot ya penyakitan juga kayak gini kan, pakai Fastak sama regen. Itu asli saya nggak kesemprot, nyemprot saya sendiri, masa kena sendiri kan enggak. Tiba-tiba ada angin berbalik, kena lah muka, kehisep hidung, mata ini perih, berat, rasanya berat, terus kepala muter-muter, mau pingsan kami. Jadi itu racun sangat berbahaya, hati-hati Lur ya. Kalau pakai regen sama Fastak harus ditentukan arah angin. Bisa dipakai plastik atau apa, yang arah kemana plastiknya itu, bendera atau plastik atau apa, atau disemprotkan tuh uapnya kemana. Nah, kalau angin itu dari barat, Anda harus berada di sumber angin. Jadi kalau di barat, arah angin itu dari barat ke timur, Anda berada di barat, supaya uapnya itu nggak balik ke hidung Anda. Kalau udara itu ada dari timur mengarah ke barat, ya Anda harus berada di timur supaya nggak kehisap sama hidung, karena itu obat racun yang berbahaya. Nah Lur, ini penampakan Sheo Supreme. Jadi Sheo Supreme ini umur 29 bulan, baru saya panen 2 hari yang lalu Lur. Jadi yang buah merah-merah ya habis Lur, karena udah dipanen. Tapi masih ada yang muda-muda nih, hitam-hitam, besar-besar ya. Nah, besar-besar keliling tuh ada semua tuh. Nah, besar-besar. Nah, ini Sheo Supreme itu gini Lor. Bibit yang istimewa, karena istimewa yang order banyak. Karena yang order banyak, pelayanan itu memang harus ngantri. Bahkan teman saya pesan itu sudah 1 tahun belum dikirim. Ya karena antrian tadi itu, ya harus sabar. Jadi kalau ada toko pertanian, dia mengatakan Sheo Supreme. Nah ini Lor ya, banyak ya, bagus ya. Punya Sheo Supreme, dia sanggup mendatangkan Sheo Supreme seminggu, pasti bohong. Apalagi ini, maaf, bukan mendiskreditkan orang ya. Apalagi Anda beli di toko online. Saya tegaskan lagi, tidak ada balai benih satupun yang buka outlet di toko online.
dia hanya satu di balik benih langsung. Kalau Sriwijaya ya BSM, Bina Sari Makmur, Bina Sawit Makmur. Kalau Sewu Supreme ya PT Sasaran Ehsan Makmur ya. Nah, itu besar-besar tuh ya. Ini kemarin masih mengkal jadi nggak dipanen loh. Besar kan Sewu Supreme. Ini yang jadi. Yang kopong banyak. Nanti tak jelaskan yang kopong tuh gimana ceritanya. Tak jelaskan ya. Nah lor, Sewu Supreme ini bibit yang hebat. Karena sawit ini dia daya tumbuh per tahun itu cuma di angka 35 cm. Jadi sangat lambat. Bahkan sepengetahuan saya ini sawit yang paling awet di dunia. Bayangkan umur 20 tahun lor. Itu baru 7 meter. Gampang manenya, egreknya masih gampang kerjanya, mudah kerjanya. Karena kerjanya mudah, ongkos panen kan murah. Karena mudah kan. Nah, bandingkan dengan varietas lain. Ini bukan katanya saya udah punya, udah nanam ya. Lonsum BL1, Damimas, PPKS Simalungun. Orang 3 itu daya tumbuhnya 85 cm per tahun. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Kalau sangat cepat artinya apa lor? Artinya kan cepat bongkar. Tadi yang Sewu Supreme 20 tahun baru 7 meter. Kalau uang 3 tadi kan sudah 17 meter lor. Aduh. Selisihnya sudah 10 meter. Itu kan. Selisih 10 meter 20 tahun. Jadi ya wajar kalau yang kepengen punya sawit jenis ini tuh wajar. Karena dia begitu ditanam tidak bongkar-bongkar. Yang lain sudah replanting, kena replanting, nunggu lagi. Karena selama 3 tahun kurang lebih kan puasa itu orangnya, malah keluar duit kan. Yang Supreme ini belum apa-apa. Nah, awet kan. Jadi untungnya banyak orang nanam sawit itu, nanam jenis varietas Sewu Supreme. Untungnya banyak. Buahnya lebat, besar-besar, pelepahnya pendek, nggak makan tempat, nggak mengambilkan tempat banyak-banyak ya, karena pelepahnya itu setara dengan SJ, setara dengan Topaz. Jadi pelepahnya pendek. Jadi untuk petani bisa akan mendapatkan hasil lebih banyak karena jaraknya cuma 88 cukup. Kalau kami ini campur ya, tak campur Damimas, tak campur TN1. Damimas kan tahu sendiri pelepahnya panjang. Jadi 8x9 kalau ini. Kalau semuanya Sewu Supreme itu 8x8 cukup. 8 meter ke 8 meter. Nah, tapi ada tapinya lor. Sudah menjadi kebiasaan hukum alam bahwa sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bagus itu tantangannya bagus pula. Kesulitannya ikut juga. Kesulitannya setara dengan kebagusan itu. Apa tuh Pak kesulitannya? Gini. Mulai pre-nursery, pembibitan itu ya. Itu kesulitannya paling sulit dari varietas lain. Ini saya udah praktek sendiri. Begitu Sewu Supreme datang, saya langsung tanam di media tanam di tanah yang udah tak polybag itu ya. Nah, siram nanti waktunya pupuk. Pada mati lur. Kenapa tuh mati? Nah, ternyata masalahnya ada di akar. Jadi bibit yang baru datang untuk varietas lain langsung ditanam aman karena punya daya tahan kuat. Untuk Sewu Supreme beda. Dia punya daya tahan kuat ketika akarnya panjang. Jadi langkah yang dilakukan kalau Anda punya niat beli Sewu Supreme, wajib dilakukan harus memanjangkan akar. Panjang dulu, sehat dulu akarnya, baru ditanam. Caranya gimana Pak? Caranya begitu datang bibit itu taruh di media pasir, ditaruh di baskom atau apa ya, di bolong-bolong di bawah supaya nggak terlalu asam nanti. Harus ada air mengalir ya, ada lubang itu. Kalau polybag ya di bolong-bolong juga. Karung semen boleh di bolong-bolong juga.
Nah, bisa pakai pasir, bisa gergajian kayu, serbuk gergaji kayu. Disusun yang akar di bawah, yang tunas di atas ya, jangan kebalik ya Lur ya. Susun satu-satu, nggak boleh ditabur. Satu-satu harus tegak semua, nanti diuruk lagi pakai pasir lagi sampai kerendam. Sudah gitu taruhlah di bawah pohon, atau kalau nggak di bawah pohon, di bawah paranet Lur, karena langsung kena sinar matahari pun nanti akan matang itu. Ada bukti, kami punya teman beli bibit langsung ditanam di pasir, langsung ditaruh pasir karena dia mau bangun rumah. Depan rumah kan ada gundukan pasir 1 truk ya, langsung ditaruh pasir, diuruk lagi pakai pasir. Dia nggak tengok-tengok lagi, ya disiram. Kalau pagi disiram terus, kalau pagi disiram, siram, sore disiram, pagi siram. Dia nggak ngecek bahwa kalau panas terik siang matahari jam 12 sampai jam 2 jam 3 itu kan panas bener ya. Dia tuh nggak tahu bahwa kalau siang itu ternyata pasir itu kayak digoreng. Alhasil bibit satu pun kadang tumbuh, mati semua. Setelah diperiksa siang-siang, pasir itu diceknya, pasir itu panas bener. Sesuai, bibitnya gosong semua, mati. Jadi kalau bibit medianya pasir, taruh di bawah pohon atau di bawah paranet. Kalau akarnya udah panjang, kira-kira 5 cm atau 4 cm, boleh diambil pelan-pelan, jangan sampai patah ya. Satu diambil, dipindah di polybag. Itu pun yang tepat polybag kecil dulu, jangan langsung besar. Yang kira-kira segede kemasan gula 0,5 kilo Lur ya, gula putih itu ya, polybag hitam, tapi yang sebesar 0,5 kilo atau 1 kilo lah boleh. Kalau kira-kira sudah umur 2 bulan, sudah sehat bener, baru dipindah ke polybag besar. Itu akan lebih cepat. Nah, secara ilmiahnya kami nggak paham karena kami bukan sarjana pertanian ya. Tapi bisa dibuktikan bibit polong yang langsung ditanam di polybag besar dibandingkan yang ditanam di bibit polybag kecil, dari kecil dulu baru dipindah ke polybag besar, cepat mana, bagus mana, sehat mana. Cek dulu sehat yang dari polybag kecil umur 2 bulan baru dipindah ke polybag besar, lebih sehat. Nah, logikanya bagaimana? Mohon maaf karena bukan nggak mau ngasih informasi. Kami petani itu faknya orang sarjana pertanian yang dikasih gelar SP. Kalau cuman kami takutnya kalau ngasih penjelasan nggak ilmiah nanti kan disalahkan orang lain. Nah, itu mengenai suka dukanya kita kalau seneng Sewu Supreme. Pertama, order bibitnya sangat lama, kadang 1 tahun belum dapat. Setelah bibit datang harus diperlakukan khusus. Nah, karena kalau diperlakukan sama kayak varietas lain, kalau nggak mati kerdil. Nah itu Lur. Nanti kalau di polybag besar itu sudah tumbuh 2 bulan ke atas ya, umumnya ini ada kesulitan gelombang kedua. Jadi kalau orang ya itu ada COVID gelombang pertama, ada kedua itu. Yang kedua kan varietas India atau apa itu namanya itu kan. Jadi lebih ganas. Ini juga sama. Nanti ada kesulitan gelombang kedua, namanya jamur antraknos. Itu ganas bener. Kalau kena jamur itu nggak segera dibasmi, akan cepat menular. Karena bisa lewat angin, bisa lewat udara, bisa lewat serangga. Sangat cepat. Itu harus segera dibasmi, terus yang kena itu dipisah. Kalau angin ke arah barat, dia harus paling barat supaya nggak nular ke tetangga. Diangkati terus disemprot. Bisa pakai koproksat, dosis 30 itu tadi yang biasa kita pakai 30 cc untuk 16 liter air. Bisa pakai antrakol, bisa pakai nativo, bisa pakai tandem, bisa pakai velia, bisa pakai obat yang botolan itu saya lupa namanya, maaf ini, sejenis velia juga, skor juga bisa. Jadi tinggal mana yang seneng, mana yang cocok, silahkan pakai. Nah, yang penting dosisnya sesuai anjuran. Jadi kalau nggak sesuai anjuran, daunnya kebakar Lur. Aku buktikan sendiri. Jadi kesulitan demi kesulitan kalau udah kita lewati, baru kita sortir yang lanang-lanang, yang daun-daun menjuntai atau daun terus kita buang-buang, daun ilalang kita buang-buangin, dibasmi aja, langsung dipatahkan aja,
langsung dibunuh aja. Takutnya nanti ada timbul sayang ditanam kan, kayak video kemarin kan. Video saya kemarin itu kan daun tiru saya tanam. Karena pertimbangan saya, pertama bibitnya kurang, kedua kali itu Vedan Select bibit mahal. Akhirnya setelah buahnya buah bajang atau buah landak, ya nyesel udah terlanjur. Nah itulah, itu kesulitan bibit Xiao Supreme. Suka duka Xiao Supreme. Sekarang yang perlu saya jelaskan lagi lur, tapi insya Allah nanti 2 minggu lagi baru saya bisa membuktikan dengan video langsung, tidak tipu-tipu, mengenai akibat dan efek yang ditimbulkan dari pupuk garam. Nah ini sekilas saya singgung supaya gini, supaya sebelum saya bikin video dulu tahan dulu, yang mau pupuk pakai garam tahan dulu. Cuman saya bisa menjelaskan ini kalau nanti sawit saya sudah kira-kira buahnya sudah kuning lagi, sudah tua. Kan ini baru dipanen sehari yang lalu, buah yang tua kan habis kan. Jadi saya mau nyoteng kan repot, nggak jelas nanti. Samar-samar, takutnya nanti pemirsa salah paham. Jadi insya Allah 2 minggu lagi akan saya buktikan, saya syuting langsung yang saya pupuk pakai garam itu rusaknya, dampaknya kayak apa itu, kerugiannya kayak apa tuh, buah bajang kayak apa, buah landak kayak apa. Nanti aku syuting, saya bandingkan yang tidak saya pupuk pakai garam, cuman NPK aja. Sama-sama varietas sama, nanamnya sama, di tanah yang sama, cuman jarak 10 meter. Umur bibit sama, keadaan tanah sama, semuanya sama, hasilnya beda. Yang dipupuk pakai garam banyak yang kopong-kopong, banyak yang kempet-kempet, gagal panen, yang sortiran banyak. Kemarin satu hari yang lalu sortirannya separuh lor. 50% laku dijual, 50% tidak laku dijual. Nah, tapi supaya informasi satu valid, tidak hoax, tidak fitnah, tidak menjelekkan orang, tunggu 2 minggu lagi, insya Allah mudah-mudahan umur panjang akan kami videokan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya mana sawit yang kena efek samping garam dibanding sawit yang murni NPK tanpa garam. Yang tanpa garam mulus-mulus, yang kena garam kempet-kempet, kopong-kopong. Itu lor. Saya terus terang lor, malu besar. Karena saya jual bibit, terus terang ya, jual bibit. Varietas apa saja. Dari Vedan Select SJ5, Simalungun BL1, 540, 50 NJ, 718, 239, ada Kalabar, ada semuanya yang diminta kami layani. Insya Allah asli semua karena sertifikat kami dicek di Mabes Polri. Itu terdaftar, lulus, barcode-nya asli, hologramnya asli. Tapi kok gompel-gompel, kopong-kopong, kempet-kempet. Saya malu lor. Karena yang orang beli saya sama-sama lonsum, yang orang nggak dipupuk garam mulus-mulus. Yang orang nggak dipupuk garam sama-sama Supreme mulus-mulus, punya saya gompel-gompel. Yang saya jual TN1 punya orang mulus, punya saya gompel-gompel, kempet-kempet, kopong-kopong. Varietas sama, hasil beda karena efek rusak gara-gara pupuk garam. Kenapa saya agak keras nada bicara masalah garam? Pertama, saya rugi besar gara-gara tertipu konten yang mengatakan NPK bisa tergantikan oleh garam atau garam setara dengan NPK untuk pupuk sawit. Itu konten bodong lor, menyesatkan. Gini gambarannya, kami aslinya dari daerah Pantura lor, Jawa Tengah, Pantura. Pantura itu penghasil lumbung padi ya. Dari Kerawang sampai Jawa Timur sana tuh, pesisir pantai utara tuh sawah lor, daerah sawah pertanian. Itu karena pertanian itu dekat pantai, kan ada sungai-sungai, anak sungai yang langsung mengalir ke laut kan lor. Jadi air dari sungai, air tawar ngalir ke laut kan gitu. Tapi kebalikan lor, kalau musim bulan purnama, air pasang karena efek gravitasi bulan, permukaan air kan keangkat tuh. Akhirnya air laut berbalik naik ke sungai. Itu kalau yang bagian jaga pintu air
telat sedikit nutup pintu air yang ada gedrat-gedrat itu, yang ada puntiran itu, lupa. Keburu air masuk ke sungai, naik terus ke atas, nyebarlah ke sawah-sawah warga yang ditanam padi. Padinya positif mati. Loh, racun kan itu namanya. Lah kok dianjurkan untuk pupuk sawit, Lur? Lah aku percaya karena ngomongnya meyakinkan, mengandung mineral 81 macam katanya. Aku yakin, makanya aku pupuk. Kedua, alasan kami kan murah. NPK kemarin yang NPK grower 950.000 per sak, hampir 1.050.000 kilo. Lah kalau garam kan cuma berapa ya? 70.000 berapa kemarin itu? Satu karung juga 50 kilogram juga. Kan hematnya berlipat-lipat. 12 kali lipat itu, kurang lebih itu. Murahnya garam. Katanya bisa menggantikan NPK, terus unsur haranya, mineralnya itu 81% katanya. Belum bisa nyebutkan apa aja yang terkandung kan. Lah, saya percaya. Saya beli 1 ton, Lor. Yang setengah ton untuk sawit inilah 6 hektar ini, yang masih kecil-kecil ini, yang baru panen. Hasilnya setelah 6 bulan kempet-kempet, kopong-kopong. Sementara punya orang yang enggak dipupuk garam utuh. Nah, alasannya kedua, tetangga kami yang toko-toko penyedia pupuk sudah banyak nyetok pupuk garam berton-ton. Wih, Bapak jangan salah prasangka, mungkin itu garam untuk masak. Lah ya bukan. Masak garam untuk masak dijual di toko pupuk, terus berton-ton. Kalau garam orang belikan 1,5 kilo, itu pun garam bata kan, yang mengandung yodium, bukan garam tabur. Andaikanlah garam tabur yang dijual untuk masak, kan bukan karung-karungan. Dia udah dikemas 1,5 kilo gitu, plastikan kecil-kecil. Terus dipak satu bal gitu, bukan di karung-karungan, bukan. Nah, itu untuk sawit. Nah, sebelum pemirsa nyesal karena mupuk garam, gara-gara nonton YouTube bodong tadi itu, hentikan dulu. Jangan pupuk garam sawit Anda sampai saya jelaskan 2 minggu yang akan datang, insya Allah. 2 minggu yang akan datang, karena nunggu buahnya masak. Kalau buahnya masih muda, bagaimana kami bisa nyoteng, Lur? Nanti dikirain kami abal-abal ya. Kalau buahnya jelas, ukuran tandan jelas, yang kopongnya jelas, ukuran besar berondolan jelas, nanti kan enak. Plus saya buktikan yang tanpa tak pupuk garam tuh berondolannya kayak apa, jangan segede apa, nggak ada yang kopong, misalnya ada juga sangat jarang, itu kan nanti enak, bisa dilihat langsung. Jadi ini kami ada himbauan bagi kawan-kawan sesama kreator YouTube, kalau bikin YouTube jangan merugikan orang. Cek dan recheck dulu, buktikan dulu. Kalau ada ide, praktekkan dulu di sawit Anda sendiri. Kalau rugi cukup Anda sendiri dulu. Kalau terbukti bagus, baru di-share ke teman-teman, dibikin konten. Lah kalau cuma dapat informasi nggak jelas, langsung bikin channel YouTube, diupload di YouTube, ditonton jutaan orang. Orang yang tersesat itu rugi semua. Bisa ngitung kamu kerugian orang yang rugi itu. Kayak apa dosa kamu? Ya kan? Ini dosa yang jariah ini namanya. Jadi tuntutan itu, kalau Anda merugikan orang, sampai Anda meninggal pun dituntut. Sampai Anda udah meninggal, terus ada yang nonton YouTube Anda. Terus orang itu tersesat, orang rugi, buahnya nggak ada, kempet-kempet kopong-kopong, orang rugi, buahnya ribuan orang. Sampai dipentungi malaikat. Saya disiksa adab kubur, Lur. Sadar ya. Minta maaf. Jadi hapus video Anda, minta maaf, bikin video klarifikasi. Gitu, Lur. Kesian ini petani, kasihan. Efeknya sangat ganas ini. Padi aja mati, Lur. Sawit nggak mati, tapi nggak buah. Repot kan? Kalau nggak percaya, gini baik. Saya tunggu nih, kalau nggak percaya, bagi konten yang bikin konten pupuk NPK setara sama garam, bisa untuk sawit berbuah lebat, datang ke rumah kami, tak tunggu, Lur. Kami di Desa SP1 Sumber Hidup namanya ya.
Kecamatan Bedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kami tunggu. Kalau perlu kami bawa aparat dari kepolisian, dari Koramil. Nanti enak kita ngomong enak, nggak ada tipu-tipu, bisa dibuktikan langsung. Yang bohong tuh kamu apa kami? Nah itu loh. Jadi dengarkan nih, bagi kreator YouTube yang bohongin orang, sadar sampean. Ini saya rugi banyak nih. Yang nggak mengutarakan, karena nggak semua orang punya channel YouTube, biar ribuan orang. Karena begini, saya punya tetangga desa SP4, kalau saya kan SP1 kan, tetangga kami SP4, sama kurang lebih pupuk garam ya, berkarung-karung bertonton itu, dipupukkan sawit. Sawitnya malah nggak ada buah lor, macet, nggak mau berbuah. Tapi punya bapak kan berbuah, iya. Berbuah karena NPK-nya kuat, berbuah, NPK rutin terus kuat, berbuah kan. Tapi banyak yang kopong, banyak yang kempes, 50% disortir nggak laku dijual. Berapa juta tuh ruginya? Nah, 2 minggu rugi 2 juta. Yang kemarin ini buah belajar udah 2 juta rugi, 6 hektarnya. Apalagi orang ini jutaan orang yang nonton. Katakanlah yang praktek ini 1000 orang, berapa ratus juta itu kerugiannya. Anda bikin channel YouTube hati-hati. Dibuktikan dulu, tes di sawit Anda, kalau benar baru bikin video. Itu namanya pencerahan, nolong sesama. Tapi kalau cuma dapat informasi nggak jelas, nggak diutarakan, misalnya ada unsur haranya 81 macam itu apa aja nggak bisa jelasin, sudah bikin konten meyakinkan orang ketipu. Nah, itu dosa besar. Ya umur ini kan nggak seterusnya kita hidup ya, terbatas kan umur itu. Bikinlah sisa-sisa umur itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umum, untuk nolong sesama, bukan menyesatkan sesama. Kalau untuk menyesatkan sesama, Abu Jahal itu kayak sama Fir'aun. Jadi ini maaf nih lor, kami ngomong agak keras dikit, ya karena rugi banyak begitu. 2 minggu 2 juta kami. Bagaimana? Nah kan? Mau ganti nggak tuh yang bikin channel bikin konten pupuk garam bisa setara NPK? Nggak mau ganti kan? Nah, di belakang kami yang nggak bersuara ribuan orang, berapa ratus juta per 2 minggu. Itu kan besar efeknya. Efek kedua yang besar, yang ganas lagi, kami nih jual bibit lor. Lonsum BL1 dari Dami Mas, Seu Supreme, ada 540 NG 718, PPKS 239, semua dari Topas, CSJ, dari Vedan Saleh kami sanggup mengadakan. Tapi bagaimana orang mau beli? Orang lihat punya kami pada kempet-kempet, pada kosong-kosong. Orang tahunya kan menyalahkan kan? Padahal yang dibeli orang, yang ditanam orang lain, yang tidak dipupuk garam, mulus-mulus. Lah, ini segitu dahsyatnya itu efek dari informasi yang salah. Dahsyat bener. Jadi ini makanya hati-hati. Hati-hati bener. Bagi dulur-dulur yang punya channel YouTube, kreator-kreator YouTube, bikin konten apa saja, jangan menyesatkan orang, karena umur Anda terbatas, tidak selamanya hidup. Nanti kalau setelah mati ada pertanggungjawaban, ada diusut, itu baik buruknya itu diusut. Jadi bukan sembarangan ya. Famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya kan? Amal sekecil apapun kebaikan akan ditampakkan oleh Allah, walaupun segede zarroh. Zarroh itu atom lor, nggak kelihatan mata, dia bisa dilihat pakai mikroskop elektron, mikroskop biasa nggak bisa. Itu akan dibalas. Kebalikan juga begitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwa keburukan sekecil apapun, sekecil zarrah, sekecil atom, itu pun akan dibalas oleh Allah. Ini bukan atom lagi, ini jumbo.
karena ratusan juta per 2 minggu kali ribuan orang, bisa miliaran ini kalau ditonton semakin banyak kerugian kan. Berbahaya lur, nggak sembarangan. Mari bikin YouTube, jadi YouTuber, jadi kreator YouTube, tapi mencerdaskan umat,